Selamat datang kembali di Cahaya Hati Channel bersama saya, Sugianto Sulaiman. Hari ini kita bahas sedikit mengenai sumber daya manusia. Menurut Hasanuddin Abdurrahman dalam salah satu podcastnya di Malaka Project, sumber daya manusia Indonesia ini ya begini-begini aja. Dari tahun sebelum reformasi tahun 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an, gini-gini aja. Nggak naik, juga nggak turun. Bagus nggak turun. Tapi dia tertinggal terus. Misalnya dengan sumber daya manusia yang ada di Vietnam, yang ada di apalagi Thailand, yang ada di Malaysia, kita ketinggalan. Ya, menurut Pak Hasan itu ahli sumber daya manusia. Menurut beliau, sumber daya kita ya standar-standar kayak Filipina begitu. Nah, apa ciri khas sumber daya manusia kita? Kerja tenggo. Begitu tank, pergi. Lalu tanggung jawabnya kurang. Lalu di samping kurang bertanggung jawab, kerjanya tenggo, sumber daya manusia Indonesia juga tidak kreatif. Nah, dengan standar-standar seperti ini, bagaimana kita bisa menuju negara maju? Saya kan berapa kali mengutip apa yang disampaikan dalam pidato kebudayaan Muchtar Lubis tahun 70-an. Ingat, kita masih punya catatannya. Di mana menurut Muchtar Lubis, orang Indonesia itu pertama hipokrit, munafik, tidak bertanggung jawab. Nah, lalu dan lain-lain. Yang semuanya sangat-sangat tidak menguntungkan atau merugikan bangsa ini jika hendak menjadi negara maju. Nah, ini persis seperti yang disampaikan Pak Hasanuddin. Hasanuddin Abdurrahman, beliau ahli sumber daya manusia. Kita karyawan, saya juga pernah jadi karyawan. Nah, karyawan maunya kalau bisa kerjaan seadanya aja. Dari masuk jam 8 misalnya. Atau jam 9 misalnya. Kerja paling kenceng 2 jam lah. Jam 10, jam 11. Udah selesai. Lalu pulang. Ya kan? Senang karyawannya. Nah, giliran gajian mau gede. Giliran cutinya mau banyak. Nah, jadi karyawan kita berpikir apa baiknya buat dia. Nah, itu salah satu omongan Pak Hasanuddin itu sangat benar. Pernah nggak kita berpikir dari mana uang company itu, uang perusahaan itu untuk membayar kita? Kan dari hasil kerja kita. Dari hasil kerja kita, company memperoleh uang, lalu uang itu dibayar ke kita. Kan begitu. Maka tidak heran orang Indonesia maunya jadi pegawai negeri. Toh uang-uang negara, kerja juga seasalnya, dimarahi atasan. Nah, atasannya juga nggak lebih baik dari dia. Makanya kita lihat perusahaan-perusahaan yang
berbasis negara. Contohnya aja deh yang paling gampang BUMN. Bank-bank milik BUMN, misalnya bank apalah namanya. Bagaimana dengan attitude kerja mereka? Santai. Bandingkan dengan bank swasta. Wih, sergap. Ya kan? Nah, ini sudah memberi contoh bahwa sesuatu sudah salah di situ. Sesuatu sudah tidak benar di situ. Jadi kalau Pak Prabowo ingin membawa negara kita menjadi negara maju, sedang SDM kita begini, sulit rasanya kita menjadi negara maju. Kecuali kita mengganti pola penggajian, pola pendekatan kita. Dasarnya misalnya product base. Jika dapat 10 dibayar 10. Dapat 100 dibayar 100. Jadi dihitung berdasarkan produk. Berapa produknya? Nah, sekarang ini kan ukuran bayarannya apa? Nggak jelas kan? Kita misalnya pegawai negeri. Itu ukurannya kerja berapa lama. Pokoknya kerja sekian lama naik golongan 3A, 3B, dan seterusnya. Sampai akhirnya dia golongan 4. Nah begitu. Bagaimana cara naiknya? Gak jelas. Pokoknya yuk kerja aja. Nanti sekian tahun naik, sekian tahun naik. Gak berdasarkan prestasi. Atau tadi yang saya bilang produk. Tidak jelas ukurannya. Beda dengan swasta. Swasta kan yang kita jual kan jasa misalnya. Atau produk misalnya. Nah, misalnya sales. Seorang salesman. Dia akan dibayar berdasarkan hasil jualannya. Maka dia bekerja mati-matian untuk mencapai target. Tapi kalau pegawai negeri, nggak seperti itu. Nah, bagaimana misalnya kita bisa mencapai negara maju? Pak Jokowi, zaman beliau jadi presiden, juga sering, bahkan waktu jadi gubernur, sering sidak ke kantor-kantor pelayanan pemerintah. Dan dia temukan kantor kelurahan yang masih tutup, menemukan karyawan kelurahan yang belum datang, kantornya masih kosong. Pak Hasan bilang, it is no wonder why people coming here to work. Nah, kita kan pernah suatu saat di zaman Pak Jokowi, saya masih ingat, kita ribut perusahaan-perusahaan China misalnya mempekerjakan orang-orang China di sini, mempekerjakan orang-orang dari RRT. Mereka membawa karyawan sendiri, membawa stafnya sendiri, sehingga orang lokal nggak dapat pekerjaan. Nah, bagaimana kita mempekerjakan orang lokal? Datang sih mungkin tepat ya jam 8. Tapi begitu datang dia ngerokok dulu. Habisin sebatang rokok. Ngobrol-ngobrol sama teman-temannya. Nggak seperti orang Chinese. Datang langsung kerja. Kayak robot. Nah, mereka mencapai target tertentu. Jadi tiap hari itu ada target. Nah, target itu tercapai. Sehingga proyek yang direncanakan 1 tahun misalnya 12 bulan. Mereka bisa kerjakan 9 bulan. Atau bahkan 8 bulan. Lalu mereka dibayar dan mereka pulang.
sisa tahunan dia kerja lagi di tempat lain. Sehingga produktif. Nah, orang kita dikasih target 12 bulan, mungkin bisa lebih. Nah, mereka nggak peduli, yang penting gajian. Nah, hal-hal seperti ini tentu harus kita sadari. Kita jangan bilang kenapa orang China itu membawa karyawannya ke sini. Loh, karyawan kita bagaimana? Ini yang Pak Hasanuddin Abdurrahman ini meminta kita untuk memikirkannya. Beliau kan punya kemampuan di bidang HRD yang cukup mumpuni. Beliau bekerja sekian lama, bahkan meneliti di Jepang, sehingga dapat pengalaman pekerja Jepang. Menurut beliau, orang-orang Jepang itu kenapa punya attitude, punya kelakuan, punya karakter seperti itu? Karena memang dari kecil itu ditanamkan. Misalnya, ditanamkan untuk tepat waktu. Orang Jepang selalu on time. Nah, itu bagaimana menerapkannya? Mengusahakan dari waktu sekolah, dia sudah tepat waktu. Orang kita enggak, tenggo. Nah, apa bedanya? Bedanya begini, anak-anak Jepang, setengah jam sebelum sekolah dimulai, mereka sudah hadir di sekolah. Anak-anak kita, lihat jam, udah jam 9 kurang 5, misalnya sekolahnya mulai jam 9. Jam 9 kurang 5, masih keliaran kemana-mana. Bahkan jam 9 pun masih kacau. Nah itulah. Di samping itu, anak-anak sekolah di Jepang, menurut Pak Hasan, tidak dibebani dengan berbagai-bagai mata sekolah atau mata pelajaran yang berat-berat. Tapi diajari karakter dulu. Nah, itu kan Pak Bung Karno pernah bilang, nation character building. Karakter. Pembentukan karakter itu penting. Misalnya, jangan ngambil barang milik orang lain. Nah, itu sangat penting. Di waktu itu saya ada kesempatan untuk berkunjung ke Abu Dhabi misalnya, Uni Emirat Arab. Di situ ada karakter untuk tidak ngambil barang milik orang lain. Karena mereka takut. Di negara Islam, seperti Uni Emirat Arab, kalau ngambil barang punya orang lain, itu dipotong tangannya. Dan CCTV ada di mana-mana. Ketakutan. Di Jepang, itu pernah orang ketinggalan uang hampir 1 miliar rupiah. Nah, dalam bentuk yen. Nah, uang itu dia mau pakai untuk memberikan sumbangan ke berbagai tempat. Nah, nggak tahu bagaimana uang itu ketinggalan di salah satu stasiun kereta metro, ya stasiun kereta bawah tanah di Jepang. Ternyata uang itu masih ada dan dikembalikan kepada yang punya. Itu cerita juga pernah saya alami secara langsung ya.
Waktu itu di Singapura. Nah, di Singapura juga orang-orang situ karakternya sudah lumayan. Pernah teman saya, waktu itu dia mau berobat, dia bawa uang. Kurang lebih ya, uang kita mungkin 100 ribuan lah. Ya 1 M lebih lah. Dolar Singapura. Sampai di Singapura, dia makan di salah satu restoran, di Lucky Plaza, makan di situ. Lalu dia ketinggalan uangnya. Nah, di tempat itu kan banyak orang-orang tua ya, apo-apo, cek-cek yang bersihin makan kita, meja kita, ruangan yang di sana. Nah, dia lihat ada satu bungkusan. Dia nggak buka, dia nggak apa, langsung dia serahin ke security. Betapa kagetnya teman saya itu, sampai nangis-nangis. Uang yang menurut dia cukup besar, ya 1 M lebih sih cukup lumayan. Nah, dia buat berobat, hilang. Waduh, dia kaget setengah mati. Dia bilang, kenapa Yu? Bukannya masukin ke apa kartu kredit atau taruh di apa itu semacam uang yang bisa ditaruh di rekening sehingga bisa ditarik anytime. Kok malah you bawa cash? Dia bilang ini sumbangan dari berbagai orang, saudara, teman, buat saya berobat. Mereka kasihkan uang cash. Ya sudahlah, sudah begini. Jadi gimana ini? Kita kembali lagi ke restoran itu. Nah, ketika kita bicara sama karyawannya di situ, mereka bilang, Satpam security yang ngurusin ini sudah pulang. Anda besok kembali aja. Nah, jam 8 nanti siapa tahu sudah diserahkan ke kantor. Benar. Besok kita datang jam 8:30 gitu. Petugas kantornya sudah ada. Dan kita temu, lalu dia tanya, apa ciri-cirinya? Kita sampaikan ciri-cirinya. Lalu dia tanya isinya apa? Isinya uang. Berapa banyak? Segini. 100 ribuan. Nah, lalu dia bilang ini bukan. Iya. Betul bungkusan itu. Dan kita buka bersama. Di depan dia bungkusan itu dibuka dan dihitung ternyata benar. Coba bayangin. Teman saya tanya siapa yang nemukan ini. Dia bilang ada apa-apa yang bersihin meja. Bawa kemari. Nah, sebenarnya di Indonesia juga banyak cerita seperti itu. Tapi kalau kita buka isinya, kita tahu uangnya berapa banyak, rasanya timbul greediness kita, kerakusan kita untuk memilikinya. Nah inilah, karakter seperti ini perlu kita bangun. Karakter untuk tidak mengambil punya orang. Karakter untuk bekerja secara bertanggung jawab. Kalau kita bekerja dengan tidak bertanggung jawab, itu kan sebenarnya kita ngambil punya bos. Nah, untuk menuju negara maju, karakter seperti ini harus kita pikirkan bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja kita, SDM kita, sehingga kita bisa menjadi negara maju. Jangan cuma kita menuntut tiap tahun mesti naik gaji. Jangan kita hanya menuntut fasilitas, menuntut kesejahteraan untuk karyawan. Tapi
Terpikirkan nggak kita? Company atau perusahaan yang menggaji kita itu mampu nggak membayar kita? Ada nggak sumbangsi kita untuk company tersebut? Demikian dari saya, Sugianto Sulaiman. Jika Anda suka channel ini, silakan subscribe, bunyikan lonceng, dan share. Terima kasih. Berapa